Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua untuk sejarah wajib. Di sini saya akan menerangkan mengenai jenis manusia purba. Jenis manusia purba di Indonesia yang jauh sebelumnya ditemukan dan juga mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu pada kala Pleistosen dan Holosen. Di sini untuk yang pertama, jenis manusia purba yang pertama. Nah, ini yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di daerah Sangirang pada tahun 1936 dan juga tahun 1941, di mana menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Sini. Ini contoh dari Meganthropus. Mega itu berarti besar, paleo yaitu tua, Java ini adalah Jawa. Berarti Meganthropus di sini adalah manusia besar atau raksasa yang diperkirakan manusia pertama yang hidup di Jawa. Itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Yang berikutnya, kapan Meganthropus ini diperkirakan bisa hidup? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pada zaman Pleistosen dan juga Holosen sekitar 4 juta tahun yang lalu ini mereka hidup sekitar 2 sampai 4 juta tahun yang lalu. Dan fosil Meganthropus ini, nah ini di desa Sangirang, ya tepatnya di daerah atau di dekat Sungai Bengawan, Solo. Ini ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus: berbadan tegak, bertulang pipi tebal, otot kunyah, menunjukkan ciri-ciri manusia tapi lebih mendekati ke kera karena dia ini manusia pertama. Jadi untuk berevolusi menjadi sempurna itu belum. Untuk yang berikutnya yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Nah, di sini Pithecanthropus ini nantinya akan dibagi menjadi dua. Pithecanthropus erectus yang pertama, ya, Pithecanthropus erectus ini di daerah Trinil, Ngawi. Nah, di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur tahun 1890 di daerah Kedung Brubus tepatnya. Di sini volume otak dari Pithecanthropus erectus ini sekitar 750 sampai 1000 cc untuk manusia jenis ini. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah Pithecanthropus mojokertensis. Dari apa yang dinamakan tentang Pithecanthropus mojokertensis, di sini sudah bisa diketahui bahwa untuk manusia purba ini ditemukan di daerah Mojokerto sekitar tahun 2,5 sampai 2,25 juta tahun yang lalu. Ini juga sama, ini juga pada kala Pleistosen dan Holosen yang sudah dipelajari di pertemuan pertama. Untuk Pithecanthropus mojokertensis ini manusia kera yang memiliki otak 650 sampai 1000 cc. Tidak begitu jauh perbedaannya dengan Pithecanthropus erectus. Berikutnya yaitu tentang manusia purba jenis Homo. Ada 3 jenis Homo manusia purba. Ini yang pertama adalah Homo erectus. Homo erectus atau manusia yang berjalan tegak. Nah, di situ sekitar tahun 40.000 sampai 250 tahun yang lalu ini penyebarannya di kepulauan-kepulauan di Indonesia, tapi bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di daerah atau di negara Filipina untuk jenis Homo ini.
Untuk jenis Homo erectus ini ada ciri-cirinya, bisa kalian pelajari untuk ciri-cirinya. Di Cina Selatan juga terdapat yang namanya Homo erectus. Lalu berikutnya, nah ini ada contoh gambar dari manusia purba jenis Homo erectus. Ya, sesuai dengan ciri-cirinya, ada muka lebar, hidung dan mulutnya juga menonjol, dahinya juga menonjol, makanan-makanan tertentu, beberapa makanan daging, tetapi dagingnya di sini belum seperti yang sekarang. Di zaman era modern mereka masih menggunakan alat-alat yang sangat-sangat sederhana, yaitu dari batu-batuan. Yang kedua yaitu Homo sapien. Nah, ini contoh gambar dari manusia purba Homo sapien. Homo sapien ini manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern untuk Homo sapien. Nah, ini untuk Homo sapien ini lebih lemah bila dibandingkan dengan Homo erectus. Ciri-ciri morfologi atau biometrik Homo sapien menunjukkan karakter yang lebih berevolusi, lebih modern. Dia memiliki otak sekitar 1000 cc untuk Homo sapien, berbeda dengan Pithecanthropus baik Mojokertensis maupun Homo erectus. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari Homo sapien. Bisa Anda atau kalian lihat sesuai dengan contoh gambarnya, apakah sudah hampir mirip. Untuk ini mereka mempunyai ciri-ciri ras mongoloid dan juga outromelanosoid. Ini nanti kita akan pelajari tentang jenis-jenis ras di pertemuan berikutnya. Dan yang ini adalah Homo wajaketensis. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Manusia wajak. Ini adalah contoh juga atau penggolongan dari Homo sapien. Yang pertama adalah Homo wajakensis. Ini ditemukan di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Ini contoh-contohnya, di mana ini juga ada di museum di daerah Jawa Timur juga sangat-sangat banyak karena memang ditemukan di sana. Homo wajakensis sudah termasuk Homo sapien. Jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus. Jenis manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun outromelanosoid. Nah, manusia wajak tersebut dia termasuk juga jenis ras Melayu Indonesia. Dia diperkirakan atau ditemukan 40.000 tahun yang lalu. Nah, untuk manusia wajak tidak hanya mendiami pulau Indonesia bagian barat, nah, tidak hanya di Indonesia bagian barat, tetapi di Indonesia bagian timur, di daerah-daerah Papua, daerah Irian Jaya, di sana juga ditemukan namanya Homo wajakensis. Nah, manusia wajak lebih dekat dengan sub-sub Melayu di daerah Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah manusia liang buah atau manusia florensiensis. Sama, untuk Homo florensiensis ini disebut juga dengan manusia liang buah karena memang ditemukan di daerah Gua Liang Buah. Mereka ditemukan oleh tim gabungan dari Indonesia dan juga Australia. Nah, itu ditemukan di daerah atau di Pulau Flores, salah satu gua kars yang ada di sana, atau gua gua kars atau gua kapur di daerah Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini mereka diperkirakan berasal ditemukan sekitar 15 tahun yang lalu. Ditemukan oleh Peter Brown dan Mike yang menemukan manusia liang buah atau Homo florensis. Baik, untuk jenis-jenis manusia purba, nah di sini untuk pertemuan kedua saya rasa cukup
cukup sekian untuk tugas, dan yang lainnya nanti silakan Anda lihat di Microsoft Teams. Nah, ini saya kasih link untuk kalian semua. Nanti kalian bisa cek di sini, kalian bisa belajar lebih lanjut untuk link yang sudah saya bagikan. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.